Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seram dan hangat untuk semua pendengar setia, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Radio Malam, tempat di mana kegelapan dan misteri bersatu, menemani waktu hening kalian. Bersiaplah untuk memasuki dunia penuh cerita menyeramkan, bisikan dari lorong gelap, dan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Jangan takut, kami akan menemani kalian sampai akhir cerita. Selamat mendengarkan dan waspada. Pagi masih dingin saat Bu Indah mengayuh sepeda tuanya melewati jalan sempit yang dipenuhi kabut tipis. Tangannya yang keriput memegang erat setang sepeda, sementara dua keranjang besar berisi bawang merah bergoyang di belakangnya. Di usianya, Yu yang sudah 45 tahun, ia tetap semangat berdagang di Pasar Kalibuntu, Kabupaten Brebes. Pasar belum terlalu ramai. Warung-warung baru mulai buka, bau tanah basah dan sayuran segar tercium menyengat. Bu Indah menyapa beberapa pedagang langganan. Senyumnya ramah meski matanya tampak lelah. Ia menata dagangannya di lapak kecil yang sudah hampir 5 tahun ia tempati. Hanya terpal plastik dan meja reyot yang selalu diganjal batu agar tak roboh. Tak jauh dari lapaknya berdirilah toko bawang besar milik Bu Niti, pesaing terberatnya. Toko itu berdinding keramik putih, rak-raknya penuh dengan karung-karung bawang dari kualitas terbaik. Tiap pagi langganan selalu menyerbu ke sana. Truk dari luar kota pun rutin datang mengambil bawang dalam jumlah besar. Bu Indah hanya bisa memandangi dari kejauhan. Rezeki orang beda-beda, Bu, gumamnya, lebih untuk menenangkan diri. Namun di dalam hatinya, perasaan iri dan marah mulai tumbuh. Dulu, waktu ia baru mulai jualan, Bu Niti juga masih pedagang kecil. Tapi entah kenapa, dalam 3 tahun terakhir, usahanya melejit. Omzetnya puluhan juta setiap minggu. Rumahnya besar seperti rumah pejabat, lengkap dengan mobil baru dan suami yang selalu tampil rapi. Sementara Bu Indah, meski bangun jam 3 pagi dan kerja nyaris tanpa henti, hasil jualannya hanya cukup untuk makan dan sedikit tabungan. Rumahnya masih dari papan kayu dan suaminya, Pak Tarjo, sudah lama menganggur karena pabrik tempatnya kerja bangkrut. Suatu siang yang terik, Bu Indah pulang dari pasar dengan wajah murung. Dagangannya tak banyak laku, apalagi setelah Bu Niti menurunkan harga secara mendadak. Di rumah, ia duduk di dapur, menatap kosong panci yang belum sempat dicuci. Pak Tarjo datang dari luar, memegang rokok lintingan. "Laku berapa?" tanyanya. Bu Indah menggeleng lemah. "Cuma 4 kilo. Sisanya busuk kalau besok nggak laku." Pak Tarjo mendengus kesal. "Kita begini terus nggak akan maju-maju, Ndah. Orang lain makin kaya, kita makin nyungsep. Sudah, waktunya kita cari jalan lain." "Jalan apa, Jo? Mau nyolong? Nggak mungkin." Pak Tarjo menunduk, lalu dengan suara pelan ia berkata, "Kemarin aku dengar orang di pasar ngomongin pesugihan. Katanya ada tempat di belakang hutan jati, tempat orang minta kekayaan. Syaratnya berat, tapi hasilnya cepat." Bu Indah memandang suaminya dengan mata membelalak. "Pesugihan, kamu waras, Jo. Tapi lihat Bu Niti. Kau kira dia kaya karena kerja keras doang? Kata orang dia juga pakai cara begitu." Bu Indah terdiam, ia tak langsung percaya. Tapi dalam hatinya, benih penasaran mulai tumbuh. Jika memang benar, mungkinkah ini jalan keluar dari nasib buruknya? Malamnya, Bu Indah terbangun dari tidur dengan keringat dingin. Ia bermimpi lapaknya roboh dan bawangnya berubah jadi ulat hitam. Di tengah mimpi itu, ia melihat bayangan hitam memanggil dari hutan. Suara dalam mimpi itu berbisik, "Kalau ingin kaya, tinggalkan nurani." Esok harinya, saat menjemur bawang di halaman, Bu Indah memandangi rumah tetangganya, Bu Lia, seorang janda tua yang sedang sakit keras. Bu Lia tak punya anak, hanya tinggal sendirian di rumah reyot. Tatapan Bu Indah penuh pikiran. Entah kenapa, wajah Bu Lia seolah muncul kembali dalam mimpinya. Dan diam-diam di dalam hatinya, sebuah pintu gelap telah terbuka. Pintu menuju dunia yang tak bisa ia pahami. Pintu menuju pesugihan. Sore itu, langit Brebes tampak kelabu.
Awan menggantung rendah seolah menahan hujan yang tak jadi turun. Udara terasa lembab dan angin membawa aroma tanah yang aneh, tak seperti biasanya. Di balik rumah sederhana milik Bu Indah terdengar bisik-bisik pelan dari ruang belakang. "Jadi kita beneran ke sana malam ini?" tanya Pak Tarjo sambil merapatkan jaket lusuhnya. Bu Indah yang sedang mengaduk kopi pahit di gelas retak mengangguk pelan. Matanya tak lagi ragu seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah sejak ia terus bermimpi tentang hutan dan suara-suara gaib. Ia merasa digiring seperti dituntun oleh kekuatan tak terlihat. "Kita nggak punya pilihan lain, Jo," ucapnya pelan namun mantap. "Aku udah capek dihina orang karena miskin. Udah saatnya kita punya kehidupan yang layak." Menjelang tengah malam, mereka meninggalkan rumah diam-diam. Tak ada senter, hanya cahaya bulan yang pucat. Mereka melewati pematang sawah, menyeberangi sungai kecil, dan masuk ke area hutan jati yang sunyi dan dingin. Pepohonan menjulang tinggi, seolah menutup jalan keluar. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah tanah lapang di tengah hutan, tempat yang menurut cerita orang pasar, dulu dikenal sebagai Tanah Buta. Tanah ini, konon, tidak pernah ditumbuhi apa-apa, rumput pun enggan tumbuh. Hanya tanah hitam yang keras dan suasana yang mencekam. Di tengah tanah itu, ada batu besar berbentuk seperti kepala kambing. "Ini tempatnya," bisik Pak Tarjo. Ia mengeluarkan kantong plastik berisi sesajen. Kembang 7 rupa, bawang merah, darah ayam cemani, dan selembar kain kafan yang dibelinya diam-diam dari pasar malam. Bu Indah maju perlahan. Ia berdiri di depan batu itu dan menutup mata. Ia tidak tahu harus berkata apa, hanya mengikuti kata hati yang seolah dibisikkan entah oleh siapa. "Aku, Indah binti Wasri, datang untuk meminta kekayaan. Aku rela menyerahkan tumbal sebagai bayarannya." Suara jangkrik mendadak berhenti. Angin berhenti bergerak. Udara jadi dingin dan menggigit. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan. Batu besar itu mengeluarkan bau amis yang menyengat, dan dari celah tanah, muncul asap hitam yang berputar membentuk siluet bayangan tinggi besar. Tumbal pertama, jiwa yang lemah, yang sakit, yang dekat dengan darah dan tanahmu. Suara itu berat seperti keluar dari dasar bumi. Bu Indah dan Pak Tarjo saling pandang, dan mereka tahu siapa yang dimaksud. Bulia tetangga mereka yang sedang sekarat. Tubuhnya kurus tinggal tulang, tinggal menunggu ajal. Tapi kini, ajal itu akan dipercepat oleh perjanjian yang mereka buat malam ini. Bayangan hitam itu menghilang, meninggalkan angin yang berhembus kencang, dan suara tawa cekikikan dari arah pepohonan. Keesokan harinya, Bu Indah dan Pak Tarjo kembali ke rumah dengan wajah datar. Tak ada yang mereka ceritakan pada siapapun. Hanya malam itu, Bu Indah berdiri lama di jendela, memandangi rumah Bulia yang lampunya remang-remang. Di dalam, terdengar batuk dan rintihan lemah. 2 hari kemudian, Bulia ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Tubuhnya kaku dengan wajah pucat dan mata yang terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Warga ramai berdatangan. Ada yang bilang itu ajal biasa, tapi sebagian lain merasakan ada yang ganjil. Yang aneh, hanya beberapa jam setelah Bulia dikuburkan, lapak Bu Indah di pasar langsung diserbu pembeli. Bawangnya habis dalam 2 jam. Bahkan, ada pembeli dari luar kota yang memesan dalam jumlah besar. Bu Indah mulai dikenal sebagai juragan bawang baru di pasar Kalibuntu. Dan malam harinya, ketika ia menghitung uang hasil jualan yang berlipat-lipat, ia tersenyum. Tapi di sudut ruangan, bau amis darah dan suara batuk Bulia seolah masih terngiang. Sesuatu telah dimulai, dan tak akan bisa dihentikan. Sudah 2 minggu sejak kematian Bulia, dan kehidupan Bu Indah berubah drastis. Lapaknya kini makin ramai. Para pembeli berebut bawang seperti dikejar waktu. Ada yang datang dari kecamatan lain hanya untuk membeli dagangannya. Padahal, dulu, Bu Indah hanya dilirik sebelah mata. Kini, para pedagang lain mulai cemas, termasuk Bu Niti. Setiap pagi, Bu Indah datang ke pasar dengan motor baru.
Ia membeli satu kios permanen di dalam bangunan utama pasar. Bukan hanya itu, ia juga menyewa beberapa buruh untuk membantu mengangkut dan menata karung bawangnya. Semua orang mulai memanggilnya Bu Indah Juragan Bawang. Namun di balik senyum, manis dan wajah puasnya, ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Setiap malam, Bu Indah sering terbangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mendengar suara-suara aneh di dapur, suara batuk berat, rintihan pelan, dan sesekali ada suara perempuan memanggil namanya dengan nada serak. Indah. Ia selalu berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu cuma mimpi. Tapi rasa dingin di leher, bau tanah basah, dan aroma bawang yang berubah menjadi busuk tiap tengah malam membuatnya makin yakin arwah Bulia belum pergi. Suaminya, Pak Tarjo, justru merasa bangga. Ia yang awalnya pasrah, kini mulai sering bicara tentang rencana membeli mobil bak dan memperluas jaringan distribusi. Apa aku bilang dah, Jin pesugihan itu nyata. Sekarang waktunya kita nikmati hasilnya, ujarnya sambil menepuk-nepuk tas berisi uang. Bu Indah hanya mengangguk pelan, tapi batinnya resah. Ia tahu perjanjian itu belum selesai. Suara dari dalam hutan malam itu jelas, mengatakan tumbal pertama, artinya akan ada tumbal-tumbal berikutnya. Dan benar saja, suatu malam saat sedang menyusun stok bawang di gudang, Bu Indah mencium bau amis yang sangat kuat. Ia mencari-cari sumbernya, sampai ia melihat tumpukan karung di sudut gudang bergerak pelan. Ia dekati perlahan, dan saat membuka karung itu, seekor ular hitam besar melompat keluar dan melilit lengannya. Bu Indah menjerit, tapi saat Pak Tarjo datang, ular itu sudah menghilang. Tak ada jejak. Hanya satu luka memanjang seperti cakaran di lengannya dan ada sepotong kertas kumal di lantai gudang. Di kertas itu tertulis dengan huruf merah, tumbal berikutnya yang mengutuki langkahmu. Bu Indah pucat. Ia tahu, ini bukan main-main. Pesugihan itu bukan seperti pinjaman yang bisa dicicil. Ini perjanjian berdarah. Dan ia harus segera mencari siapa yang mengutuki langkahnya. Jawabannya datang keesokan paginya. Saat di pasar, Bu Mina, pedagang warung sembako kecil di dekat lapaknya, mendekatinya dengan nada sinis. Ibu sekarang sombong ya. Dulu nangis kalau dagangannya nggak laku, sekarang belagu. Bu Indah menoleh. Senyumnya menipis. Ia tahu sejak usahanya melejit banyak yang sirik. Tapi Bu Mina selalu jadi yang paling pedas mulutnya. Bahkan pernah terang-terangan menyindir bahwa ada bau kemenyan di kios Bu Indah. Di saat yang sama, suara dari dalam hati Bu Indah kembali terdengar. Dia yang memaki rezekimu. Dia tumbal berikutnya. Malam itu, Bu Indah tak tidur. Ia duduk di teras sambil meremas-remas kain sarungnya. Pak Tarjo menghampiri dengan raut wajah penuh paham. Kita harus lakuin ritual lagi ya? Tanyanya pelan. Bu Indah mengangguk tanpa kata, matanya kosong. Hatinya gamang, tapi tubuhnya bergerak seolah bukan dirinya lagi. Beberapa hari kemudian, Bu Mina tiba-tiba jatuh pingsan di kiosnya. Tubuhnya menggigil dan kulitnya membiru. Tak ada yang tahu penyebabnya. Dokter bilang tekanan darahnya normal. Tapi setiap malam suaminya, Pak Kasto, mengatakan bahwa istrinya mengigau menyebut nama Bu Indah. Indah, jangan. Ku nggak salah. 3 hari kemudian Bu Mina meninggal dunia. Wajahnya membiru seperti tercekik. Warga heboh. Ada yang menyebut santet, ada yang bilang penyakit kiriman. Yang lebih menyeramkan, Pak Kasto mulai kehilangan kewarasan. Ia mondar-mandir. Depan rumah Bu Indah kadang tertawa keras sendiri, kadang menangis dan menggigit jari sendiri sampai berdarah. Hingga suatu malam, Pak Kasto berlari ke jalan raya sambil membawa foto istrinya, menerobos lalu lintas dan tertabrak mobil box, hingga tewas di tempat kepalanya pecah. Darah menggenang di aspal, dan di tangannya yang remuk, foto Bu Mina hancur dengan bekas sobekan seperti dicakar. Bu Indah menutup jendela rumahnya rapat-rapat malam itu. Tapi suara tawa Pak Kasto yang terakhir kali terdengar sebelum ditabrak mobil masih terus bergema di kepalanya. Tumbal dibayar, tapi
Pintu neraka baru saja dibuka. Sejak kematian Bu Mina dan kegilaan tragis yang merenggut nyawa Pak Kasto, suasana di lingkungan tempat tinggal Bu Indah berubah drastis. Jalanan yang biasanya ramai di sore hari menjadi sepi lebih awal. Anak-anak tidak lagi bermain di depan rumah. Orang-orang mulai berbisik-bisik setiap kali Bu Indah melintas. Lihat matanya, kayak orang nggak tidur seminggu. Aku dengar rumahnya sekarang bau busuk tiap malam. Katanya, dia pelihara makhluk halus dari pesugihan hutan. Jadi, gosip menyebar lebih cepat dari angin. Tapi Bu Indah tak peduli. Dagangannya tetap laris, bahkan makin menjadi-jadi. Setiap malam uang menumpuk dalam laci. Namun tidak ada kebahagiaan dalam senyumannya. Karena setiap lembar uang itu berbau darah dan kematian. Malam-malam Bu Indah kini penuh mimpi buruk. Di dalam mimpinya ia berjalan di kebun bawang yang luas tapi tanahnya merah seperti daging mentah. Dari antara tanaman muncul sosok Bu Lia dan Bu Mina. Pucat, tubuh mereka membusuk, mata kosong, namun mulutnya bergerak pelan. Kami belum selesai, Indah. Kau janji beri kami tempat. Ia selalu terbangun dengan nafas terengah-engah, tubuh basah oleh keringat dingin. Beberapa kali ia bahkan mendapati bekas tanah basah dan jejak kaki hitam di dalam kamarnya. Padahal pintu dan jendela terkunci rapat. Pak Tarjo juga mulai berubah. Ia yang awalnya bersemangat mengatur bisnis kini jadi pemurung. Seringkali ia bengong menatap ke arah halaman belakang rumah. Pernah sekali Bu Indah menemukannya sedang bicara sendiri di kamar mandi. Jangan ganggu aku udah kasih tumbal, sabar dulu. Malam itu hujan deras turun di Brebes. Petir menyambar dan angin menjerit seperti bayi menangis. Di rumah Bu Indah lampu padam. Ia menyalakan lilin dan duduk di ruang tengah sambil memeluk lutut. Suasana sunyi, hanya suara hujan dan detak jantungnya yang makin cepat. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Tok, 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 pelan tapi ritmis. Seperti seseorang mengetuk dengan ujung kuku. Bu Indah menahan nafas. Ia tahu malam-malam begini tak mungkin ada tamu. Siapa? Tanyanya dengan suara serak. Tak ada jawaban. Lalu, pintu itu terbuka sendiri. Hembusan angin masuk, dan bersama angin itu, masuklah aroma yang sangat dikenalnya. Bau tanah kuburan yang dicampur bawang busuk. Di ambang pintu ia melihat dua sosok berdiri. Satu mengenakan daster batik lusuh. Wajahnya penuh borok dan luka, mata terbalik ke atas. Sosok lainnya lebih pendek mengenakan kerudung hitam. Wajahnya rusak, tapi masih terlihat jelas siapa dia, Bu Lia. Bu Mina Bu Indah menjerit. Tapi mulutnya seperti terkunci, tubuhnya kaku, lilin mati tertiup angin. Rumah menjadi gelap gulita. Lalu terdengar suara berbisik di dekat telinganya. Tumbal sudah kau berikan, tapi kami ingin tempat. Kami ingin tinggal di dalammu. Sejak malam itu, Bu Indah mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Ia sering bicara sendiri. Di pasar ia tertawa tiba-tiba, lalu menangis sesegukan tanpa sebab. Pernah ia memukul pembeli hanya karena ditawar harga sedikit. Pak Tarjo mencoba menenangkan, tapi ia sendiri sudah terlalu takut. Ia mengaku sering melihat bayangan Bu Lia duduk di dapur, memandangi mereka sambil tersenyum dingin. Indah, kita udah salah jalan. Aku takut, ucapnya suatu malam. Kalau kamu takut, keluar aja dari rumah ini. Ini semua demi kita, Jo, jawab Bu Indah. Matanya merah seperti habis menangis berhari-hari. Malam-malam berikutnya semakin berat. Di langit-langit rumah, terdengar langkah kaki. Di kamar mandi, air keran sering menyala sendiri. Bahkan tetangga melapor pernah melihat sosok bayangan perempuan duduk di genteng rumah Bu Indah, menghadap bulan dan menyisir rambutnya dengan jari berdarah. Hari demi hari, bisnis bawang Bu Indah tetap berkembang, tapi hatinya hampa dan pikirannya semakin tak waras. Ia merasa ada yang mengikuti kemanapun ia pergi. Di cermin, ia tak lagi melihat dirinya sendiri. Kadang wajah Bu Mina, kadang wajah Bu Lia. Ia mulai bertanya-tanya, apa aku masih manusia
atau cuma wadah bagi mereka yang sudah mati. Pasar Kalibuntu pagi itu tampak seperti biasa, ramai, berisik, dan penuh aroma rempah serta tanah basah. Namun di balik keramaian itu, ada ketegangan yang makin terasa. Sejak kematian Bu Mina, orang-orang mulai menjaga jarak dari Bu Indah. Mereka tetap membeli dagangannya, tapi tak ada lagi senyum atau sapaan hangat. Orang-orang tahu ada yang tidak beres dengan juragan bawang baru itu. Sementara itu Bu Niti, pesaing lama Bu Indah, mulai mencium ada yang janggal. Ia tidak bodoh. Ia bukan cuma pedagang biasa, tapi juga dikenal sebagai orang tua yang punya mata batin. Sejak awal Bu Niti sudah curiga saat melihat perubahan drastis Bu Indah. Orang miskin bisa kaya tiba-tiba itu bisa karena kerja keras, tapi bisa juga karena setan, gumamnya suatu malam saat berbincang dengan keponakannya Arni. Selama ini Bu Niti memang tak terlalu menanggapi persaingan secara frontal, tapi setelah 2 orang pedagang meninggal dengan cara aneh, dan satu di antaranya, Bu Mina adalah sahabat lamanya, Bu Niti merasa waktunya bertindak. Diam-diam ia mendatangi seorang dukun tua di daerah Losari bernama Mbah Suro, yang dikenal masih menjaga jalur Kejawen Putih. Setelah mendengar cerita Bu Niti, Mbah Suro hanya mengangguk-angguk dan berkata, "Loro jiwo sing dikorbanake, jalaran syirik digendhonging ambisi, nanging jebule, ora mung Indah sing ngerti, delan peteng kuwi." 2 jiwa telah dikorbankan karena ambisi yang digendong oleh kesyirikan. Tapi ternyata, bukan hanya Indah yang tahu jalan gelap itu. Ucapan itu membuat Bu Niti tertegun. Bukan hanya Indah, dan benar saja, Mbah Suro memanggil 2 ekor ayam cemani, menyembelih 1 dan membakar darahnya di atas dupa. Asap mengepul, dan dalam kabut yang muncul, Bu Niti melihat sesuatu, kilasan masa lalu. Ia melihat dirinya sendiri puluhan tahun lalu, berdiri di depan sebuah pohon besar di pinggiran desa. Ia sedang menangis, memohon agar dagangannya laku. Di belakangnya ada sosok bayangan tinggi hitam dengan mata merah menyala. Mbah Suro menjelaskan bahwa dulu sekali, Bu Niti juga pernah menapaki jalan pesugihan, meski ringan. Ia hanya menukar suara dan bayangan untuk kekuatan dagang bukan darah. Namun jejak gaib itu masih tertinggal. Karena itulah, ia bisa mencium energi kelam yang kini mengelilingi Bu Indah. "Kowe bisa mbantu, nanging kudu wani. Yen ora deso iki bakal kebanjiran getih, ora mung tumbal nanging bala. Kau bisa membantu, tapi harus berani. Kalau tidak, desa ini akan dibanjiri darah. Bukan cuma tumbal, tapi malah petaka." Sejak malam itu, Bu Niti mulai melakukan pengamatan. Ia mendatangi beberapa pedagang yang pernah dekat dengan Bu Indah. Beberapa mengaku melihat hal-hal aneh, bayangan tanpa tubuh, suara anak kecil menangis dari dalam karung bawang, dan sekali, seorang buruh pasar kerasukan saat tak sengaja membuka gudang milik Bu Indah. Waktu itu dia teriak-teriak nyebut nama Bu Lia dan Bu Mina, "Bu," kata salah satu saksi. Terus muntah darah. Sementara itu, di rumahnya, Bu Indah makin kehilangan kendali. Ia sering melihat sosok Bu Lia duduk di meja makan, menggigit bawang mentah sambil menangis. Bu Mina muncul di cermin, tersenyum sambil mengelus lehernya. Dengan pisau, Pak Tarjo sudah tidak tahan. Ia mulai bicara pada dinding, menulis angka-angka aneh di tembok kamar, bahkan menyiram tubuhnya dengan air kobokan karena katanya panas. Banyak api dari bawah lantai. Sampai suatu malam, Bu Indah mendapat mimpi mengerikan. Dalam mimpinya, ia berada di pasar yang kosong. Semua kios terbakar. Bawang-bawang di lapaknya mendidih, berubah jadi kepala manusia. Di tengah pasar, Bu Niti berdiri membawa kendi berisi air hitam. Ia menunjuk ke arah Bu Indah dan berkata, "Wes wayahe, balekno tumbalmu. Sudah waktunya, kembalikan tumbalmu." Bu Indah terbangun dengan tubuh menggigil. Di kamar, Pak Tarjo berdiri menghadap tembok berbisik, "Nek awakmu, ora nyerake awakmu, bakal dijupuk kabeh. Kalau kamu nggak menyerahkan dirimu,
mereka akan ambil semuanya. Bu Indah mulai sadar, semua ini akan berakhir buruk. Tapi yang belum ia tahu, Bu Niti telah mempersiapkan sesuatu yang akan mengguncang desa, pasar, dan seluruh kekuatan pesugihan yang selama ini tersembunyi di balik lapak bawang. Langit Brebes tampak mendung sejak pagi. Udara terasa berat seperti mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Daun-daun tak bergerak, ayam tak berkokok, dan angin enggan berhembus. Di pasar Kalibuntu, pedagang sibuk seperti biasa, namun bisik-bisik soal kegilaan Pak Tarjo dan perubahan mengerikan pada Bu Indah masih bergema di antara tumpukan sayur dan bawang. Sementara itu, di balik tembok rumah tua milik Bu Niti, sebuah rencana sedang disusun. Ia tak sendiri. Di sana hadir pula Mbah Suro, sang dukun kejawen sepuh yang datang malam sebelumnya, dengan membawa kendil, kemenyan, dan sebuah cermin tua yang konon pernah digunakan untuk mengusir makhluk pesugihan di masa penjajahan. "Kowe, kudu wani Niti," ujar Mbah Suro. "Nek wis mlebu jalur peteng, mung cahya sing bisa nyopot kuasane. Kamu harus berani Niti. Kalau sudah masuk ke jalur gelap, hanya cahaya yang bisa melepaskan kekuatannya." Bu Niti mengangguk. Ia tahu, ini bukan sekadar urusan bisnis atau persaingan pasar. Ini sudah jadi pertarungan jiwa. Jika dibiarkan, akan lebih banyak tumbal, lebih banyak nyawa melayang demi kekayaan yang tak bersih. Malam itu, mereka mempersiapkan ritual tolak bala besar, bukan hanya untuk menghentikan kekuatan pesugihan Bu Indah, tapi juga membendung energi kelam yang mulai menyebar di kampung. Di halaman rumah Bu Niti, mereka menggambar lingkaran tanah liat bercampur garam dan darah ayam cemani. Di tengahnya, cermin tua itu diletakkan menghadap ke arah utara. Bu Niti duduk bersila, sementara Mbah Suro menaburkan bunga 7 rupa ke arah 4 penjuru mata angin. Saat jam menunjuk pukul 12 malam, udara berubah dingin menusuk. Asap dupa mengepul tinggi, dan tiba-tiba angin berhembus kencang dari arah selatan. Anjing-anjing di kampung melolong, lampu-lampu padam. Satu persatu bayangan hitam mulai muncul di cermin. Mbah Suro berseru lantang. "Sing mlebu jalur peteng metu saiki, tumbalmu tak bela, tumimbal balik bakal teka. Yang masuk jalur gelap keluar sekarang, tumbalmu aku bela, balasan akan datang." Cermin bergetar. Di dalamnya muncul sosok Bulia dan Bumina, tapi bukan dalam wujud menyeramkan. Mereka terlihat seperti sebelum meninggal. Sehat, tersenyum lirih, namun matanya penuh luka batin. "Bantu kami," suara Bumina terdengar lirih dari dalam cermin. "Kami hanya ingin kembali, kami dibohongi." Saat itu juga sosok hitam tinggi besar muncul di balik cermin. Matanya merah, kukunya panjang, wajahnya tidak berbentuk manusia. Dialah penunggu pesugihan, makhluk yang selama ini menuntut tumbal. Dari Bu Indah Mbah Suro menggenggam keris kecil dan menggurat tanah di sekeliling lingkaran. "Suarga nunut, neraka katut. Wani jaluk, kudu wani tanggung jawab. Surga ikut, neraka ikut. Berani minta, harus berani bertanggung jawab." Angin berputar hebat. Tiba-tiba cermin itu retak dan meledak. Bayangan dalam cermin beterbangan seperti asap hitam. Rumah Bu Niti berguncang. Salah satu genteng jatuh menghantam tanah. Namun detik berikutnya semuanya sunyi. Angin berhenti, lilin menyala kembali. Dan di tengah lingkaran hanya tersisa sehelai rambut panjang yang melingkar seperti ular. Mbah Suro menghela napas panjang. Tumbal sudah mendekat, sekarang waktunya Bu Indah hadapi sendiri bayangan yang ia undang. Sementara itu, di rumah Bu Indah, malam terasa lebih panjang dari biasanya. Suaminya, Pak Tarjo, sudah tidak bisa bicara lagi. Ia hanya duduk di pojok kamar sambil memeluk boneka kain yang entah dari mana asalnya. Bu Indah mulai merasa dadanya sesak. Bau busuk menyeruak dari gudang. Ia mendengar suara langkah kaki dari langit-langit meski tahu tak ada siapapun di atas sana. Ketika ia menoleh ke kaca, bukan wajahnya yang ia lihat, melainkan wajah Bumina, menangis berdarah-darah. "Balik no hakku. Kenapa aku yang kau pilih?"
Suara itu membuat Bu Indah menangis histeris. Ia lari keluar rumah, berteriak di jalanan. "Kampung, aku cuma ingin kaya, aku cuma mau dagangan laku, aku nggak salah, tapi tak ada yang keluar. Kampung sudah tertidur, tapi langit tidak. Bulan menghitam, petir menyambar, dan di bawah pohon jambu dekat rumahnya, sosok hitam berdiri menatapnya dengan mata merah menyala. Bu Indah pingsan di tempat. Ketika pagi datang, ia ditemukan tergeletak tak sadarkan diri. Matanya terbuka tapi tak mengenali siapa-siapa. Ia hanya bergumam, "Bawang, Tumbal, Mina, Lia. Aku ikut." Pak Tarjo dibawa ke rumah sakit jiwa. Bu Indah tak pernah bisa bicara normal lagi. Mereka berdua kehilangan segalanya. Dan entah mengapa, sejak malam ritual itu, pasar Kalibuntu terasa lebih ringan. Bau anyir yang dulu kerap tercium, hilang. Suara tangisan dari dalam karung-karung bawang tak terdengar lagi. Buniti kembali berdagang seperti biasa, tapi ia tidak pernah lagi menjual dalam jumlah besar. Ketika ditanya kenapa, ia hanya menjawab, "Kekayaan yang terlalu cepat datang, biasanya bawa utang yang gak kelihatan." 2 bulan telah berlalu sejak malam ritual tolak bala itu dilakukan. Desa Kalibuntu kembali tenang, atau setidaknya tampak demikian. Pasar pagi mulai ramai lagi, para ibu-ibu sudah kembali menawar harga seperti biasa, dan aroma bumbu dapur kembali memenuhi udara. Buniti kini tampak lebih pendiam, tidak banyak berbicara, tapi orang-orang justru lebih menghormatinya. Sebagian besar warga tahu, ia telah menyelamatkan mereka dari kegelapan yang tak terlihat. Namun tidak semua orang percaya kisah pesugihan Bu Indah. Bagi sebagian pemuda kampung, semua itu hanya kebetulan dan rumor yang dibesar-besarkan. Sementara itu, rumah Bu Indah dibiarkan kosong. Setelah dinyatakan tidak waras, ia dirawat di rumah sakit jiwa di kota, dan Pak Tarjo hanya bisa menatap kosong ke dinding. Mereka tak punya anak, tak punya keluarga dekat. Rumah yang dulu dipenuhi karung, bawang dan suara tawar-menawar, kini hanya menyisakan keheningan dan bau lembab yang menusuk. Namun, tidak ada yang tahu bahwa rumah itu belum benar-benar kosong. Malam-malam tertentu, warga yang lewat depan rumah itu mengaku mendengar suara tangisan perempuan dari dalam. Kadang juga terdengar suara orang berbisik, seperti sedang menawar bawang. Sekali waktu, seorang anak kecil yang bermain layangan di sore hari mengaku melihat sesosok perempuan duduk di teras rumah, menggenggam segenggam bawang merah sambil menangis. "Aku cuma mau kaya, begitu katanya lirih. Kabar itu membuat warga mulai cemas lagi. Tapi Buniti meyakinkan mereka, selama tidak ada yang mengusik rumah itu, tidak akan terjadi apa-apa. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Di balik hiruk-pikuk pasar, seorang pemuda bernama Rian, usia 27 tahun, mulai menarik perhatian. Ia baru kembali dari merantau di Jakarta, katanya bangkrut karena usahanya gagal. Namun hanya dalam waktu 2 minggu sejak membuka lapak bawang kecil-kecilan, jualan, Rian langsung melejit. Bahkan melebihi dagangan Buniti. Setiap hari lapaknya dipenuhi pembeli. Bahkan para pengepul luar kota mulai mendatanginya. Harga bawangnya bisa lebih murah, kualitasnya bagus, dan ia selalu tersenyum ramah. Warga mulai heran tapi juga kagum. "Mas, Rian itu beda. Mungkin emang rezekinya," kata seorang ibu. Namun Buniti merasakan sesuatu yang tidak beres. Bukan karena cemburu atau iri, tapi karena ia merasakan hawa dingin yang sama seperti dulu. Saat Bu Indah mulai naik daun, saat itu ia memutuskan untuk diam dan mengamati. Suatu pagi saat Buniti lewat di dekat lapak Rian, ia mendengar suara gumaman aneh dari arah belakang lapak. Bukan suara manusia. Lebih seperti suara anak kecil yang berbisik-bisik sambil tertawa. Bu Niti langsung merapal doa dalam hati. Bulu kuduknya berdiri. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa di sana. Tapi ia melihat sebuah boneka kertas kecil tergantung di antara tali karung bawang Rian. Wajahnya digambar dengan spidol hitam dan matanya disilang. Malam itu juga Buniti pergi menemui Mbah Suro.
yang kini sudah sangat lemah hanya tersenyum pahit. Waktu wis muter niti. Ora kabeh pesugihan ilang, kadang sing warisan kuwi. Ora sadar wis ditampa. Waktu sudah berputar niti. Tidak semua pesugihan hilang. Kadang yang diwariskan itu tak sadar sudah diterima. Bu Niti kaget. Warisan? Tanyanya tambah Suro mengangguk. Bu Indah orang duwe anak. Dingsak durunge diboyong menyang rumah sakit, ana wong enom sing sering dolan nang omahe. Gawa karung kosong, ngresiki gudang, lan nyatet daftar pelanggan lawas. Bu Indah memang tak punya anak. Tapi sebelum dibawa ke rumah sakit, ada pemuda yang sering main ke rumahnya, membawa karung kosong, membersihkan gudang dan mencatat daftar pelanggan lama. Bu Niti tercekat, ia tahu siapa orang itu. Rian pun Mbah Suro menarik napas panjang dan berkata, "Sing bali iku dudu mung wong, tapi energi. Sing ditinggal ora mung rumah nanging kekuatan. Lan sing kapilih ora perlu tumbal anyar. Cukup nurun ke warisan sing durung lunas. Yang kembali bukan hanya orang, tapi energi. Yang ditinggalkan bukan hanya rumah, melainkan kekuatan. Dan yang terpilih tak perlu tumbal baru. Cukup menurunkan warisan yang belum lunas." Bu Niti sadar ini baru permulaan. Semenjak itu pasar Kalibuntu kembali dicekam rasa was-was. Seorang buruh angkut ditemukan pingsan di belakang lapak Rian. Katanya melihat sosok kecil berlari di bawah meja dagang. Seekor kucing kampung ditemukan mati dengan tubuh terlipat aneh. Dan yang paling mengejutkan, seorang penjual tempe yang membuka lapak di dekat Rian tiba-tiba meninggal kejang-kejang, matanya terbuka lebar, dan mulutnya berbusa. Bu Niti tak bisa tinggal diam. Ia tahu, jika tak dihentikan sekarang, siklus akan berulang. Tapi kali ini makhluk pesugihan tidak datang karena dipanggil, ia datang karena sudah punya tempat tinggal. Dan rumah Bu Indah bukan lagi rumah kosong. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar berkali-kali seperti suara amarah dari langit. Bu Niti duduk di ruang tamunya yang remang, memandangi sebuah cermin tua yang dibawa Mbah Suro sebulan lalu. Cermin itu dulu digunakan dalam ritual pengusiran makhluk pesugihan. Kini cermin itu menunjukkan kabut kelabu setiap kali malam datang. Tak ada bayangan Bu Niti di dalamnya, hanya getaran dingin dan suara-suara samar seperti gumaman. Sejak munculnya Rian, Bu Niti tak pernah benar-benar tenang, cuma menyadari ada sesuatu yang tak selesai dari peristiwa pesugihan Bu Indah. Rian datang terlalu cepat, terlalu lancar, dan terlalu tenang. Bukan sekadar dagang, tapi seperti menjalankan misi. Dan sekarang, satu persatu kejadian aneh mulai muncul. Lagi di pasar, Ibu Sarmi, penjual sayur, kehilangan anaknya yang tiba-tiba hilang saat bermain di belakang lapak bawang. Pak Warto, tukang becak yang biasa mangkal di ujung pasar, ditemukan meninggal dalam posisi duduk dengan mata melotot menatap langit. Seekor ayam hitam ditemukan tak berkepala di teras masjid, dengan jejak kaki kecil di sekelilingnya. Tapi tak ada anak-anak di sana malam sebelumnya. Bu Niti tahu makhluk itu sudah aktif lagi. Malam itu Bu Niti nekat mendatangi rumah kosong milik Bu Indah. Ia membawa cermin tua itu dan sebotol air bunga yang diberi Mbah Suro. Rumah itu masih gelap dan lembab. Bau tanah basah bercampur kapur barus menyergap hidung. Namun langkah Bu Niti tak gentar. Ia masuk perlahan ke dalam gudang tempat Bu Indah dulu menyimpan bawang dan melakukan ritualnya. Di pojok gudang itu, ia melihat karung-karung kosong yang sudah lapuh, tapi ada satu yang masih baru, terlihat seperti belum lama dibawa. Di dekatnya terdapat sehelai kain kafan kecil yang terlipat rapi. Bu Niti berlutut, menaruh cermin di tanah, dan menyalakan dupa. Ia duduk bersila dan mulai membaca doa perlindungan sambil mengucurkan air bunga ke depan cermin. Cermin itu mulai bergetar. Kabut di dalamnya berputar cepat, lalu muncul bayangan Rian sedang berdiri di pasar, tertawa, dan di belakangnya ada sosok kecil tuyul dengan mata merah dan wajah hitam legam. Tiba-tiba cermin retak kecil.
Dari sela-selanya keluar suara lirih. Dia tidak memanggilku, tapi dia mewarisiku. Buniti menelan ludah. Apa maksudmu? Warisan pesugihan bisa pindah. Tak perlu tumbal baru. Cukup diberi izin. Rian adalah yang terpilih. Buniti menggertakkan gigi. Ia tahu harus bertindak cepat sebelum kampung kembali tenggelam dalam siklus kematian dan kegelapan. Ia membawa cermin itu dan langsung menuju rumah Rian. Malam itu juga, di rumah Rian lampu masih menyala. Rian sedang menghitung uang hasil dagangan hari itu. Di depannya ada 2 karung bawang yang belum dibongkar. Ketika Buniti mengetuk pintu, Rian sempat tampak terkejut, tapi segera menyambut ramah. "Loh Buniti, malam-malam gini?" Buniti langsung menaruh cermin di meja. "Aku tahu kamu yang warisi tempat Bu Indah." Rian terdiam, wajahnya tak lagi ramah. Bu Indah mempercayakan gudangnya padaku. Dia tahu aku butuh uang. Tapi aku nggak pernah main dukun, Bu. Buniti menatapnya tajam. "Kalau bukan kamu yang memanggil, lalu kenapa makhluk itu datang ke kamu?" Rian menunduk, jemarinya gemetar. "Aku cuma ikut cara-cara Bu Indah. Aku temukan buku catatannya, tulisannya lengkap. Tentang tumbal, ritual, sampai cara agar dagangan selalu habis. Aku pikir itu cuma sugesti, tapi ternyata setelah aku coba, hasilnya nyata. Dan sekarang, kamu sadar suara Buniti tajam. Sudah terlambat, Bu." Rian menatap Buniti, matanya memerah. "Makhluk itu sekarang minta ganti. Dia bilang, 2 tumbal lama belum cukup. Aku harus cari 1 lagi. Tapi, aku takut." Tiba-tiba suara tawa kecil terdengar dari arah belakang. Bukan suara manusia. Buniti bangkit. Ia membuka tutup cermin, lalu mengangkatnya ke arah karung bawang yang masih tertutup. Saat itu juga, karung bergerak. Dari dalamnya keluar tuyul hitam, merangkak dengan gerakan cepat, lalu menatap Buniti. Mata mereka bertemu. Buniti langsung menyiram air bunga ke arah tuyul itu dan membaca doa keras. Tuyul itu menjerit lalu masuk kembali ke karung dan lenyap dalam asap. Cermin retak. Rian jatuh tersungkur dan menangis keras. "Aku nggak sanggup lagi. Ambil semua ini, Bu. Tolong hancurin semuanya." Besok paginya, warga geger. Lapak Rian lenyap. Semua karung dagangannya dibakar di tengah pasar oleh Buniti, dengan disaksikan warga dan aparat desa. Rian menghilang, entah kemana. Ada yang bilang dia ke pondok pesantren untuk bertobat. Ada juga yang percaya makhluk itu membawanya pergi. Namun, sejak hari itu pasar benar-benar kembali tenang. Buniti kembali ke lapaknya, menjual dalam jumlah wajar, tapi satu benda tetap ia simpan di bawah meja dagangnya. Cermin tua, dan tiap malam Jumat Kliwon, ia selalu memandangi cermin itu sambil berdoa. Dalam hati, jangan ada lagi warisan kegelapan. Jangan ada lagi darah demi dagangan, cukup sudah. Sudah 3 bulan berlalu sejak pembakaran karung-karung milik Rian di tengah pasar. Desa Kalibuntu kembali damai. Warga mulai merasa tenang. Tak ada lagi suara-suara aneh di malam hari. Tak ada lagi kematian misterius. Dan tak ada tuyul berwajah legam mengintip dari balik gerobak bawang. Buniti pun kembali seperti semula. Dagangannya biasa saja, cukup untuk hidup. Tak lebih, tak kurang. Setiap Jumat Kliwon, ia tetap membersihkan cermin tua dan menyiramkannya dengan air bunga. Sebuah kebiasaan yang kini ia lakukan bukan sebagai ritual, melainkan bentuk kewaspadaan. Dia tahu, kejahatan gaib tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi, namun diam-diam sesuatu sedang tumbuh. Sesuatu yang lebih berbahaya dari pesugihan Bu Indah dulu. Pada suatu siang, datanglah seorang perempuan muda ke lapak Buniti. Namanya Dewi, usia 22 tahun. Wajahnya manis, tubuhnya mungil, dan senyumnya lebar. Ia bilang baru pindah dari desa Limbangan, ikut suaminya yang bekerja sebagai sopir truk antar kota. Ia ingin belajar jualan bawang dari Buniti, katanya. Awalnya Buniti menyambut ramah. Dewi sopan dan gesit.
Ia selalu datang pagi-pagi, membantu mengatur lapak, menimbang dagangan, bahkan kadang membawakan nasi bungkus untuk Bu Niti. Namun setelah sebulan, Bu Niti mulai curiga. Bukan karena sikap Dewi, tapi karena cermin tua itu kembali menunjukkan kabut. Tiap kali Dewi mendekat, pantulan bayangannya tidak jelas, seperti bergerak sendiri, seperti ada yang menyertainya. Suatu malam, Bu Niti mengendap ke rumah kontrakan Dewi di pinggir desa. Rumah sederhana itu tampak sepi, gelap. Tapi dari celah jendela, ia melihat sebuah sesajen kecil diletakkan di bawah ranjang. Di dalamnya ada potongan bawang merah, segenggam tanah kuburan, dan segumpal kapas merah yang menyerupai jantung. Mata Bu Niti membelalak. Ia mengenal tanda-tanda itu. Ini bukan pesugihan biasa. Keesokan harinya, Bu Niti mengajak Dewi bicara di belakang pasar. "Aku tahu kamu bukan pedagang biasa," kata Bu Niti pelan. Dewi tersenyum samar. "Bu, saya cuma mau hidup lebih baik. Kamu tahu harga dari jalan itu, kan?" Dewi menunduk. "Tapi saya tak pernah minta apa-apa. Saya cuma tidur di rumah itu, dan semua mulai datang sendiri. Uang, pelanggan, kemudahan. Saya bahkan tak pernah ritual. Saya cuma menemukan buku catatan di loteng. Ada nama-nama, ada simbol, dan ada satu pesan." Bu Niti menegang. "Pesan apa?" Dewi mengeluarkan secarik kertas dari tasnya. Kertas itu kuning tua, hampir lapuk. Di dalamnya tertulis dengan huruf besar dan tinta merah. "Siapa yang menemukan, dia yang meneruskan. Darah yang ditinggalkan harus dibayar dengan darah yang baru." Tangan Bu Niti bergetar. Buku itu milik Bu Indah. Itu warisan pesugihan. Bukan buku biasa. Kamu harus musnahkan itu sekarang juga. Dewi terlihat ragu. "Tapi saya takut." Saya dengar suara dalam mimpi. Dia bilang kalau saya berhenti, suami saya yang akan diambil. Dia sopir, Bu. Sudah 2 kali hampir kecelakaan. Mata Bu Niti membelalak. Pesugihan itu tidak meminta izin. Demi Sumin Nevel. Yang kalau tak diberi tumbal, dia akan mencarinya sendiri. Malam itu Bu Niti menghubungi Mbah Suro untuk terakhir kalinya. Suaranya lemah di ujung telepon. "Wis wayahe Niti. Yen warisan ora dilereni kudu ono sing rusak sejatine. Dudu buku, dudu karung, tapi pengikat jiwane. Sudah waktunya Niti. Kalau warisan itu tak dihentikan, harus ada yang menghancurkan. Sumber sejatinya bukan buku, bukan karung, tapi pengikat jiwanya." "Pengikat jiwa?" tanya Bu Niti. "Sing dadi perantara, sing pisan deleng, sing pisan ngersake, lan kuwi sampeyan. Yang menjadi perantara yang pertama kali. Melihat yang pertama kali menginginkannya, dan itu kamu." Pagi-pagi sekali, Bu Niti berjalan menuju pasar. Ia membawa cermin tua, secarik kertas mantra, dan air bunga yang kini diberi potongan rambutnya sendiri. Ia menemui Dewi, yang sedang bersiap membuka lapak. Tanpa banyak bicara, Bu Niti menaruh cermin di atas meja dagang. Ia membaca doa pelan-pelan, lalu menyiram air ke atas cermin. Saat itu juga asap putih mengepul dari dalam cermin. Dewi memekik pelan. Dari dalam bayangannya muncul wajah Bu Indah Rian dan sosok tuyul hitam yang kini membawa kepala ayam dan tertawa. Lalu, semuanya gelap. Ketika warga pasar datang, mereka menemukan Bu Niti pingsan di bawah meja. Dewi menggigil sambil menangis. Di tangannya, buku catatan pesugihan terbakar sendiri tanpa api. Cermin tua itu pecah berkeping-keping, tak bersisa. Beberapa hari kemudian, Dewi dan suaminya meninggalkan desa. Tak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tapi sejak itu tak ada lagi kejadian aneh di pasar Kalibuntu. Warga menaruh bunga dan dupa di bekas lapak Bu Niti setiap Jumat Kliwon. Bu Niti sendiri menghilang. Ada yang bilang ia pergi bertapa ke gunung. Ada yang percaya ia menjadi penutup siklus tumbal terakhir agar warisan pesugihan tak pernah bangkit kembali. Namun suatu malam, seorang anak kecil yang lewat di pasar bercerita bahwa ia melihat seorang ibu tua duduk di lapak lama Bu Indah, menimbang bawang, lalu menghilang dalam kabut. Waktu ditanya siapa,
Anak itu cuma menjawab, dia bilang namanya Buniti, dan dia sedang menjaga sesuatu, biar nggak bangkit lagi. Tamat.